الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين نبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. Ikhwati wa akhwati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa adzamallahu ujurana wa ujurakum bimusabina bi Amiril Mu'minin Ali ibn Abi Talib alaihi salam. Ikhwan dan akhwat sekalian, pertama-tama saya haturkan bela sungkawa dan rasa duka yang dalam kepada sahibul asri waz zaman, ajzalallahu ta'ala farajahu syarif, kepada para ulama, para maraji', khususnya kepada wali amril muslimin hafizahullah, kepada segenap pengikut dan pecinta Rasulullah dan keluarga Rasulullah, khususnya kepada kalian yang hadir di tempat ini, di tempat yang diberkati ini. Patut kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita digolongkan orang-orang yang berduka untuk duka keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Semoga saja hal itu sebagai pertanda bahwa kita benar-benar merupakan bagian dari Syiah mereka yang dicipta dari sisa tinah ciptaan mereka, di mana pertandanya adalah ketika kita sedih untuk kesedihan Ahlul Bait, sebagaimana ketika kita bersuka cita karena sukacita mereka. Kita juga harus bersyukur kehadirat Allah, di mana kita mendapatkan taufik untuk menghidupkan malam-malam mulia, malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam yang di sisi Allah bernilai lebih agung dari 1000 bulan. Malam-malam yang mungkin dari sisi durasinya sama seperti malam-malam yang lain, namun memiliki bobot dan kekuatan untuk mendorong manusia ke arah kesempurnaan, ke arah kebahagiaan abadi. Kita yang rata-rata berusia puluhan tahun, umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, rata-rata berusia antara 60, 70, 80 tahun, di luar kelebihan dan bonus yang mungkin diberikan kepada sebagian orang. Usia yang hanya puluhan tahun tersebut tentu tidak bisa kita gunakan untuk meraih kesempurnaan dan kebahagiaan yang sifatnya abadi di sisi Allah. Kebahagiaan abadi adalah kebahagiaan yang tidak berbatas dari sisi waktu. Tentu tidak bisa dibeli dan diraih hanya dengan modal umur yang cuma puluhan tahun. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelembutan kepada hamba-hambanya untuk bisa meraih kebahagiaan abadi melalui momen-momen yang tidak panjang secara masa, tetapi memiliki bobot dan nilai yang amat besar, seperti malam-malam Lailatul Qadar. Itulah kenapa kita seharusnya memanfaatkan kehadiran malam-malam seperti ini untuk kepentingan kita pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan handai tolan, kepentingan sahabat-sahabat seiman,
kepentingan negeri yang tercinta, kepentingan dunia Islam, kepentingan umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ikhwan dan akhwat sekalian, malam ke-21 di antara malam-malam Lailatul Qadar memiliki kemungkinan yang lebih besar dibanding malam ke-19. Namun demikian, kita semua perlu menyadari bahwa ketiga malam ke-19, 21 dan 23 sama-sama memiliki kemuliaan, sama-sama memiliki keutamaan, sama-sama memiliki pengaruh yang besar atas kesempurnaan manusia. Itulah kenapa dalam salah sebuah sabdanya Al-Imam Shadiq alaihi salam pernah bersabda, "At-taqdiru fi lailati 19 wal ibramu fi lailati 21 wal imdha'u fi lailati 23." Takdir, ketetapan dilakukan oleh Allah di malam ke-19. Pengukuhan terhadap apa yang sudah ditetapkan di malam ke-19 dilakukan di malam ke-21. Sementara pengesahan al-imdha, pengesahan terhadap apa yang sudah ditetapkan dan dikukuhkan dilakukan di malam ke-23. Apa itu artinya? Itu artinya adalah bahwa ketiga-tiganya memiliki peran masing-masing, memiliki keutamaan masing-masing. Betul bahwa malam Lailatul Qadar dalam pandangan yang lebih populer adalah satu malam di antara malam-malam di bulan Ramadan, atau lebih khusus lagi di antara 3 malam tersebut. Namun bukan berarti yang satu malam Lailatul Qadar dan yang lain tidak memiliki makna dan arti. Tidak seperti itu. Masing-masing dari ketiganya memiliki keutamaannya dan memiliki pengaruhnya sendiri terhadap kesempurnaan yang kita mohonkan di malam-malam tersebut. Oleh sebab itu, sekali lagi, kita patut memanfaatkan ketiga-tiganya. Bukan sekedar mencari malam Lailatul Qadar di salah satunya, tetapi ketiga-tiganya merupakan malam-malam mulia yang patut untuk kita ambil manfaatnya. Ikhwan dan akhwat sekalian, orang terkadang dibingungkan dengan apa yang semestinya kita mintakan dari Allah di malam-malam mulia. Tentu orang boleh meminta apa saja, orang boleh memohon apa saja dari Allah, karena nyata-nyata kita bergantung kepada Allah dalam segala sesuatu. Setiap suap nasi yang kita makan, kita bergantung kepadanya. Setiap seteguk air yang kita minum, kita bergantung kepadanya. Oleh sebab itu kita layak meminta dari Allah segala sesuatu. Dari apa? Mulai dari apa yang kita makan, kita minum, kita pakai, kita tinggali, sampai hal-hal agung dan besar lainnya. Karena dalam semuanya kita bergantung kepadanya. Namun demikian, di antara banyak doa yang perlu dimohonkan di malam-malam mulia seperti malam-malam Lailatul Qadar adalah doa meminta akhir yang baik, doa meminta husnul khatimah bagi kehidupan kita. Permohonan dari Allah agar mengakhiri hidup kita dalam keadaan baik, dalam keadaan Islam dan iman. Itulah yang disebutkan oleh sebagian ulama sebagai doa terbaik yang patut dimohonkan seseorang di malam mulia seperti malam Lailatul Qadar. Tentu dalam konteks kepentingan pribadi. Berbicara berkenaan dengan kepentingan yang lebih luas, kepentingan umum, kepentingan yang lebih makro, ulama kita mengatakan bahwa doa yang terbaik adalah doa meminta disegerakannya kehadiran Al-Mahdi ajallallahu ta'ala farjahu syarif. Itulah doa yang terbaik untuk kepentingan yang lebih luas. Tetapi untuk kepentingan masing-masing pribadi kita, doa
memohon akhir yang baik bagi kehidupan kita, atau yang biasa kita kenal dengan husnul khatimah, adalah doa terbaik yang perlu kita mohonkan di malam seperti malam Lailatul Qadar. Ikhwan sekalian, kita yang mengenang syahadah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, ketahuilah bahwa 30 tahun lebih sebelum syahadah beliau, di hari seperti hari ini, hari ke-21 Ramadan, 30 tahun sebelumnya, 30 tahun lebih sebelumnya, Rasulullah pernah berdiri di hadapan para sahabatnya di masjid, berpidato untuk para sahabatnya, tepatnya di Jumat terakhir bulan Sya'ban. Beliau mempersiapkan para sahabatnya untuk menyongsong kehadiran bulan suci Ramadan. Dalam pidato tersebut, beliau menjelaskan berbagai keutamaan tentang bulan suci Ramadan. Usai pidato Rasulullah, Ali bin Abi Thalib yang ketika itu tepat duduk di depan Rasulullah bertanya kepadanya tentang apa yang sebaiknya dilakukan di bulan suci Ramadan. Setelah menjawab pertanyaan Ali, Rasulullah mendadak menangis. Rasulullah menangis terseduh-seduh. Ali heran, para sahabat yang lain heran. Ali bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, apa yang membuat engkau menangis? Apa gerangan yang membuat engkau menangis?" Rasul menjawab, "Ya Ali, aku menangis ketika mengingat peristiwa yang akan menimpa dirimu di bulan suci Ramadan. Aku menangis karena aku seakan menyaksikan betapa janggut dan wajahmu akan berlumuran darah di bulan suci Ramadan." Itulah warta yang diberikan oleh Rasulullah berkenaan dengan apa yang akan terjadi ke atas diri Ali bin Abi Thalib yang akan mengantarkan dirinya kepada ajalnya, kepada kematiannya. Ikhwan sekalian, coba perhatikan bagaimana respon Ali bin Abi Thalib mendengar berita tersebut. Ali pada saat mendengar berita dari Rasulullah tentang dirinya, beliau tidak bertanya tentang kapan hal itu akan terjadi, ya Rasulullah. Ramadan yang mana? Setahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi. Ya Rasulullah, di mana hal itu akan terjadi? Ya Rasulullah, siapa pelakunya? Ya Rasulullah, bagaimana cara untuk menghindarinya? Itu semua tidak pernah dirisaukan oleh Ali, tidak pernah ditanyakan oleh Ali bin Abi Thalib. Coba perhatikan satu-satunya yang dirisaukan oleh Ali bin Abi Thalib dan ditanyakan ketika mendengar berita syahadahnya, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Afi salamatin min dini?" Wahai Rasul, ketika hal itu terjadi, ketika yang engkau beritakan itu terjadi, apakah hal itu terjadi sementara agamaku selamat? Apakah ketika hal itu terjadi, aku dalam keadaan berislam dan beriman? Dengan kata lain, apakah ketika hal itu terjadi dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah, aku menetapi agamaku dan keimananku? Ikhwan dan akhwat sekalian, bayangkan sang idola, sang Amirul Mukminin, penghulu umat beriman, mengkhawatirkan tentang akhir hayatnya, apakah akan ia jalani dalam keadaan Islam dan iman, apakah agamanya akan selamat atau tidak. Itu satu-satunya yang dirisaukan oleh Ali bin Abi Thalib, bukan yang lain. Ikhwan sekalian, kita semua punya 1001 alasan untuk merisaukan banyak hal dalam kehidupan. Kita semua punya banyak alasan untuk cemas, untuk risau apa yang terkandung di masa depan, apa yang akan terjadi besok, tahun depan, 10 tahun lagi, apa yang akan terjadi ke atas diri kita, apa yang akan terjadi ke atas karir dan pekerjaan kita, apa yang akan terjadi ke atas kesehatan dan keselamatan kita, apa yang akan menimpa diri kita, menimpa orang-orang yang kita kasihi, pasangan kita, anak-anak kita, cucu kita. Kita punya banyak alasan untuk merisaukan banyak hal. Namun ketahuilah ikhwan dan akhwat sekalian, orang yang beriman kepada Allah hanya merisaukan agamanya. Berbeda dengan umumnya manusia, orang beriman tidak merisaukan yang lain-lain, hanya merisaukan
bagaimana dia akan mengakhiri hidupnya, apakah dalam keadaan yang baik, husnul khotimah atau tidak. Itulah seperti yang ditampakkan oleh Ali bin Abi Thalib. Itulah respon Ali terhadap berita tentang syahadahnya. Dan kalau kita telisik para ulama kita, mereka juga mengajarkan hal yang sama. Mereka juga merisaukan hal yang sama. Mereka juga mencemaskan hal yang sama. Bayangkan sosok seperti Imam Khomeini ridwanullah ta'ala alaih. Beliau suatu saat pernah bertanya kepada menantunya bernama almarhum Isyraqi. Bertanya kepada menantunya, "Wahai menantuku, apabila Allah mengkabulkan satu-satunya doamu, apabila engkau memiliki satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, apa yang akan engkau minta?" Pertanyaan dari Imam Khomeini. Apa jawab menantunya? "Aku akan meminta ilmu yang banyak beserta amal." Ilmu yang banyak tentang kebenaran, tentang Tuhan, tentang Al-Quran, tentang banyak hal, dan kemampuan mengamalkan ilmu tersebut. Permohonan yang tentu baik. Almarhum Isyraqi berbalik tanya kepada Imam Khomeini, "Kalau Anda seperti itu, apa yang Anda minta? Kalau Anda juga memiliki satu-satunya doa yang dikabulkan oleh Allah, apa yang akan Anda minta?" Imam Khomeini mengatakan husnul khotimah. Imam Khomeini yang memiliki latar belakang ilmu pengetahuan, spiritualitas, perjuangan, yang memiliki keranjang kebaikan, jika diberi kesempatan untuk berdoa yang dikabulkan, pasti dikabulkan, dan hanya satu doa, beliau tidak meminta yang lain-lain, meminta husnul khotimah. Itulah kecemasan hampir seluruh ulama kita seperti itu. Pernah Ayatullah Qiraati dalam salah satu sesi pelajaran Al-Qur'annya bercerita tentang sahabatnya. Sahabatnya suatu hari menyaksikan ada 3 Ayatullah berada di makam, di sekitar makam Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam, di sudut yang berbeda-beda. Orang tersebut sengaja mendatangi satu persatu dari ketiga ulama tersebut, menanyakan tentang satu hal tanpa sepengetahuan yang lain. Saya bisa sebutkan nama-nama mereka. Ada Ayatullah Marwarid, ada Ayatullah Falsafi, ada Ayatullah Tehrani. 3 ulama mulia berada di sudut yang berbeda di haram Imam Ali Ar-Ridha, didatangi oleh sahabat Ayatullah Qiraati, menanyakan satu hal yang sama. Pertanyaannya sama. Jika di tempat suci ini Anda dikaruniai doa yang pasti dikabulkan, apa yang akan Anda minta? Tentu orang ini ingin tahu. Kadang orang kebingungan memang di tempat-tempat mulia, di saat-saat mulia, apa yang perlu kita mohonkan dari Tuhan. Jangan sampai kita terjebak pada permohonan-permohonan yang kurang berarti. Bukan salah, benar, tetapi kurang bermakna. Orang tersebut bertanya kepada ketiga-tiganya, dan ketiga-tiganya sepakat mengatakan yang akan aku minta adalah husnul khotimah. Akhwan dan akhwat sekalian, betapa masalah akhir yang baik bagi kehidupan, masalah husnul khotimah merupakan masalah yang penting di mata sosok-sosok agung, para ulama besar, penting di mata sang idola, sang Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Sesuatu yang sayangnya kita sering mengabaikannya, melalaikannya. Terbukti kita tidak pernah mencemaskannya. Kita tidak pernah merisaukan bagaimana kita akan melewatkan saat akhir dari kehidupan kita. Kita tidak pernah risau. Kita seakan terlalu yakin, terlalu percaya bahwa hal itu sudah selesai. Karena sekarang kita berada di posisi yang benar, beragama dan bermazhab yang benar, maka itu akan kita jalani sampai akhir hayat kita. Kita tidak pernah merisaukan hal tersebut. Ini permasalahan besar yang kita alami sebenarnya. Kita punya percaya diri yang berlebih bahwa kita akan bisa melewati saat akhir kehidupan dengan baik. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menyelimuti kehidupan umat manusia dengan tabir
yang menutupi pandangan kita sehingga kita tidak tahu siapa yang benar-benar baik dan siapa yang tidak baik. Tidak tampak oleh kita, tidak tampak oleh orangnya sendiri. Yang bersangkutan juga tidak tahu apakah dia benar-benar baik, artinya dia baik dari saat sekarang hingga akhir hayat atau tidak. Dia sendiri tidak tahu. Dia hanya akan tahu ketika ia melewati momen akhir dari kehidupannya tersebut. Begitu Allah menetapkan sunnahnya. Di mata kita ada orang-orang baik, secara lahiriah baik, tentu kita memperlakukan mereka sebagai orang-orang baik. Namun apakah kebaikan ini akan ia bawa sampai akhir hayatnya? Wallahu a'lam. Itu hanya akan diketahui pada saatnya kelak. Tidak ada yang tahu. Orang tidak bisa mengukur saat akhir kehidupannya dengan saatnya dia sekarang. Terbukti ada orang-orang yang baik, dikenal sebagai orang yang pejuang di jalan Allah, pengikut Rasulullah, pengikut Ahlul Bait. Namun di saat akhir kehidupannya ia gagal total. Gagal total. Mengakhiri hidupnya dengan tidak baik. Sebut saja sosok seperti Syamir Ibn Dzul Jawshan yang sering kita kutuk, yang sering kita laknat, pembunuh Al-Husain, yang mencegah Ahlul Bait untuk bisa mendapatkan air dari sungai Efrat. Kita biasa diberitahu dan dikenalkan tentang sosok Syamir yang jahat itu, yang buruk itu. Kita jarang diperdengarkan bahwa 20 tahun sebelum peristiwa Karbala, Syamir adalah pengikut Ali bin Abi Thalib. Syamir pernah ikut berperang bersama Ali di perang Siffin. Ia mengorbankan darahnya, cedera dan terluka di perang Siffin untuk membela imamnya Ali bin Abi Thalib. 20 tahun sebelum ia menjadi algojo di Karbala. Itu yang terjadi. Bagaimana mungkin orang bisa mengukur dirinya, apa yang akan ia alami di akhir hayatnya dengan keadaannya sekarang? Apa yang kurang dari Syamir pada saat ia menjadi prajurit Ali bin Abi Thalib? Ada sosok seperti Zubair. Sejarah menyebutkan betapa Zubair adalah salah satu pembela Ali bin Abi Thalib. Bersama beberapa sahabat lain berhimpun di rumah Fatimah alaihissalam untuk memperjuangkan hak Ali bin Abi Thalib. Sebelum akhirnya dia menentang Ali di perang Jamal. Ada sosok seperti itu. Ada Ubaidillah ibn Abbas, salah satu komandan perang Imam Hasan al-Mujtaba, komandan pasukan Imam Hasan al-Mujtaba sebelum ia membela ke Muawiyah dan menjadi bagian dari pasukan Muawiyah. Itu terjadi untuk era risalah, terjadi juga untuk era-era sebelum itu. Dalam Al-Quran ada percontohan yang luar biasa sebetulnya. Kita kadang kurang memberikan perhatian yang cukup. Kita semua sering mendengar nama seperti Bal'am Ba'ur. Ini bukan dongeng, ini bukan kisah. Memang Bal'am Ba'ur nama yang tidak secara eksplisit disebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi para ulama Islam mengkaitkan nama ini dengan ayat-ayat Al-Quran, tepatnya di surat A'raf ayat 175-176. Ayat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Watlu alaihim naba'alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Wahai Rasul, bacakan kepada umatmu, ini pelajaran berlaku untuk kalian, berlaku untuk umat Rasul, tentang seseorang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Fansalakha minha, namun ia melepaskan dirinya dari ayat-ayat tersebut. Fa'atba'ahu syaitan, sampai ia mengikuti setan. Fakana minal ghawin, dan ia tergolong orang yang sesat. Ayat melanjutkan,
walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Apabila kami berkehendak, firman Allah, maka kami akan tinggikan derajat orang tersebut dengan ayat-ayat itu, tapi fa'akhlada ilal ard walakinnahu akhlada ilal ard, namun ia cenderung kepada dunia, wattaba'a hawah, mengikuti hawa nafsunya. Seseorang yang tadinya disebut sebagai kami karuniakan kepadanya ayat-ayat kami, tiba-tiba menjadi perumpamaan yang sangat buruk yang disebutkan oleh Al-Quran ketika ayat itu menyebutkan famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath atau tatrukhu yalhath. Orang tersebut perumpamaannya seperti anjing. Anda halau anjing, ia mengulurkan lidahnya. Anda tinggalkan anjing, ia tetap mengulurkan lidahnya. Ikhwan dan akhwat sekalian, para ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat 175-176 berkenaan dengan sosok Bal'am Ba'ura yang memiliki kedudukan keilmuan, ma'rifatullah yang sangat dalam, memiliki kedudukan spiritualitas yang sangat tinggi, sehingga ia mendapatkan karunia-karunia agung dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam ayat 175. Atainahu ayatina, kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan ayat-ayat kami. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat-ayat kami adalah bahwa Bal'am Ba'ura memahami apa yang disebut dengan Al-Ismul A'zam, nama agung Tuhan. Karena ma'rifatnya yang sangat tinggi tentang Tuhan, ia mengenali Al-Ismul A'zam, yang dengan Al-Ismul A'zam apapun yang ia minta dengan menyebut Al-Ismul A'zam ia dapatkan dari Allah. Semua doanya terkabulkan, apapun keinginannya dikabulkan oleh Allah. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa ayatina maksudnya adalah kemampuan dia untuk meramal peristiwa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Ia tahu apa yang akan terjadi. Sebagian mengatakan bahwa maksudnya adalah keramat, kemampuan untuk melakukan hal-hal yang tidak biasa. Intinya karunia besar Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Bal'am Ba'ura. Tetapi Bal'am yang memiliki kedudukan ma'rifat dan spiritual yang tinggi tersebut tiba-tiba menjadi perumpamaan yang buruk bagi umat manusia ketika disebut oleh Allah sebagai ibarat anjing. Bagi dia tidak lagi berarti makrifat yang dia miliki, spiritualitas yang dia miliki sama saja. Memiliki makrifat tersebut atau tidak sama keadaannya. Bal'am punya masalah dengan dirinya ketika ia punya syahwat untuk berkuasa. Ia tidak ingin dipimpin oleh siapa-siapa. Ia menganggap dirinya lebih agung dari siapapun, termasuk dari hujjah Allah pada masa itu, yaitu Nabi Musa ala nabiyina wa alihi wa alaihi salam. Ketika Nabi Musa mengerahkan pasukan, mengangkat Yusha bin Nun menjadi komandan pasukan untuk membebaskan Baitul Maqdis, menumbangkan kekuasaan Amalikah di sana, Bal'am bersekongkol dengan para penguasa Amalikah untuk menggagalkan hal tersebut. Ia tidak ingin dipimpin oleh Musa. Ia merasa dirinya lebih agung, merasa dirinya lebih mulia dari hujjah Allah pada masanya. Jatuhlah ia ke posisi yang sangat rendah. Itu situasinya, ikhwan dan akhwat sekalian. Ada orang dengan latar belakang ma'rifatullah yang tinggi dan spiritualitas yang tinggi berakhir tidak baik. Ada orang yang memiliki latar belakang sebagai berjuang bersama Rasulullah, bersama Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, berakhir dengan tidak baik. Bagaimana dengan kita? Apa yang bisa menjamin bahwa kita akan bisa melewati saat itu dengan baik? Ikhwan dan akhwat sekalian, apa yang dimaksud dengan akhir yang baik? Apa yang kita maksud dengan husnul khatimah? Sederhana saja sebetulnya. Kehidupan kita itu terdiri dari potongan-potongan waktu.
Kehidupan kita itu terdiri dari waktu-waktu, dari momen-momen, sejak kelahiran kita hingga wafat kita. Termasuk di dalamnya adalah momen terakhir menjelang wafat, menjelang ajal. Akhir yang baik atau apa yang disebut dengan husnul khatimah adalah ketika seseorang melewatkan momen akhir kehidupannya dalam keadaan Islam dan iman, dalam keadaan tidak ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan akhir yang baik. Apakah penting? Sangat penting, sangat menentukan. Karena akhir yang baik adalah syarat bagi seluruh amal perbuatan kita selama hidup. Apapun yang kita lakukan, dari berbagai kebaikan, apapun keutamaan yang kita miliki selama hidup kita, bergantung apakah diterima atau tidak diterima oleh Allah, bergantung kepada momen terakhir dari hidupnya. Apakah ia akan melewatinya dengan baik atau tidak. Dalam fikih Islam ada pembahasan tentang syarat sebelum, ketika, dan sesudah. Ada 3 macam syarat agar supaya sebuah perbuatan, sebuah amal diterima oleh Allah. Ada 3 macam syarat. Ada syarat sebelum, ketika, dan sesudah perbuatan. Sekedar contoh untuk mudah memahami hal ini, sebut saja seperti sholat. Sholat agar dapat sah dan diterima oleh Allah harus terpenuhi di dalamnya 3 macam syarat tersebut. Syarat pra, syarat istilahnya pre, current, dan post condition. Artinya syarat sebelum, ketika, dan sesudah. Sebelum sholat Anda harus bersuci, itu syaratnya. Kalau tidak, sholat Anda tidak sah dan tidak diterima tentu. Ketika sholat ada syaratnya, Anda harus menutup aurat, Anda harus menghadap kiblat. Kalau tidak terpenuhi, tidak ada artinya, batalah sholat. Ada syarat sesudah sholat, khususnya untuk para wanita yang mengalami pendarahan tertentu yang disebut dengan istihadhah. Maka sholat dia selama 1 hari hanya akan dianggap sah kalau pada malamnya ia mandi. Untuk pendarahan istihadhah ada persyaratan seperti itu. Kalau malamnya dia mandi, maka sholat yang dia laksanakan selama 1 hari sah. Kalau tidak, tidak. Itu syarat sesudah. Ia sudah melakukannya, tetapi bergantung apakah sah atau tidak, bergantung kepada mandi yang harus dia lakukan di malam hari. Jadi ada 3 macam syarat. Nah, ketahuilah, seluruh amal perbuatan kita sepanjang usia kita, selama hidup kita, bergantung kepada syarat sesudah. Syarat sesudah. Syarat yang akan muncul setelah kita melakukan segalanya. 70, 80 tahun, 100 tahun kehidupan, kita memiliki banyak amal perbuatan yang kita lakukan, semuanya bergantung kepada syarat sesudah seluruh perbuatan ini, yaitu akhir yang baik. Apabila Anda melewati akhir yang baik, maka amal Anda akan diterima. Kalau tidak, momen akhir tersebut akan menghapus semua kebaikan yang pernah kita lakukan. Betapa pentingnya permasalahan akhir yang baik. Itulah kenapa kita menyaksikan banyak ayat Al-Quran yang menegaskan permasalahan ini, mengingatkan kepada kita saja yang seringkali lalai tentang apa yang dimaksudkan oleh berbagai ayat Al-Quran. Salah satu pesan dan nasihat Al-Quran kepada kaum mukminin, kepada orang-orang beriman, Al-Quran berbicara kepada mereka yang sudah beriman, sudah berislam, sudah beriman, sudah memilih mazhab yang benar, sudah beragama dengan benar. Al-Quran dalam salah satu ayatnya mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan takwa yang sebenarnya. Ingat, jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Anda yang sudah beriman, Anda yang sudah meyakini bahwa Anda di posisi yang benar,
memilih agama yang benar, memilih mazhab yang benar, Anda perlu waspada, perlu hati-hati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan Allah kepada kaum mukminin. Yang lebih menarik lagi adalah pesan yang sama disampaikan oleh para nabi. Kepada siapa? Kepada putra-putra mereka. Banyak di antara putra-putranya juga adalah para nabi. Seperti Nabi Ibrahim, punya putra bernama Ishak, punya putra bernama Ismail, yang keduanya nabi. Nabi Yakub punya banyak putra, di antaranya adalah Nabi Yusuf yang juga nabi. Al-Quran menyebutkan bahwasanya para nabi, Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub berpesan kepada putra-putra mereka. Coba perhatikan ayat yang mengatakan wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ibrahim dan Yakub berpesan kepada putra-putranya. Siapa putra-putranya? Sebagian adalah para nabi. Ibrahim dan Yakub berpesan kepada putra-putranya, ya baniya, wahai putra-putraku, innallaha astafa lakumuddin, Allah telah memilihkan agama yang terbaik untuk kalian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah mati kecuali dalam keadaan Islam. Ikhwan sekalian, dipesankan kepada siapa? Kepada putra-putra Nabi. Bahkan mereka sendiri juga Nabi. Ibrahim berpesan kepada putra-putranya, artinya kepada Ishak, kepada Ismail. Pesannya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bukan permasalahan yang enteng, bukan permasalahan yang bisa kita lewatkan begitu saja. Dalam Al-Quran ada istilah ar-rasikhun. Ar-rasikhun adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang dalam. Orang-orang yang memiliki, bukan sekedar ulama, bukan sekedar mereka berilmu, tetapi memiliki ilmu yang dalam. Ayat Al-Quran bercerita tentang, menyebutkan tentang Al-Quran, di dalamnya ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Walladzi anzala alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Allah turunkan kepada engkau Al-Quran, di dalamnya ada yang muhkamat, hal-hal yang jelas, ada yang mutasyabihat, ada yang tidak jelas. Cukup panjang ayatnya, menyebutkan bahwasanya orang-orang yang punya penyakit dalam hati mereka, mereka mencoba-coba mencari-cari takwil berkenaan dengan ayat-ayat yang enggak jelas itu. Padahal la ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Tidak ada yang mengetahui takwil dan maksud dari ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut kecuali Allah dan rasikhun, orang-orang yang dalam ilmunya, orang-orang yang memiliki ilmu yang dalam. Nah, ar-rasikhuna fil ilm ini, orang-orang yang memiliki ilmu yang mendalam ini, yaquluna amanna bih kullun min 'indi rabbina, kami meyakini bahwa semua ayat Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat itu selesai, kemudian ayat berikutnya menjelaskan apa yang dimohon oleh mereka yang disebut sebagai ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang mendalam ilmu pengetahuannya. Ayat berikutnya menjelaskan, menyebutkan doa para rasikhun. Doanya berbunyi demikian, ikhwan sekalian, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan engkau selewengkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Alhamdulillah, engkau telah memberikan hidayah kepada kami, mengkaruniakan ilmu pengetahuan kepada kami. Tapi ya Allah, biarkan ini menetap sampai akhir hayat. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, jangan engkau selewengkan hati ini setelah engkau memberikan hidayah kepadanya. Itu doa yang dipanjatkan oleh ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang memiliki ilmu yang mendalam. Ikhwan sekalian, jika ar-rasikhun fil ilm mencemaskan tentang akhir hayat mereka, memohon dari Allah jangan sampai mengalami penyelewengan
memohon dari Allah semoga hidayah yang mereka dapatkan itu tetap dia miliki sampai akhir hayatnya. Maka bagaimana dengan selain ar-rasikhun? Bagaimana dengan selain ar-rasikhun? Ya akhi, penting kita mendapatkan hidayah, penting kita memastikan apakah kita beragama dengan benar atau tidak, penting kita memastikan dari mana kita mengambil agama kita, mazhab seperti apa yang kita ikuti, itu semua penting. Namun ada yang lebih penting. Yang lebih penting adalah bagaimana Anda menetapi kebenaran yang sudah Anda pilih itu. Bagaimana Anda tetap berada di jalur hidayah tersebut hingga akhir hayat. Itu yang lebih penting. Itulah kenapa para rasikhun meminta dari Tuhan mereka agar Tuhan tidak menyelewengkan hati mereka hingga akhir hayat. Bagaimana dengan kita-kita yang tidak tergolong sebagai ar-rasikhun? Sudah barang tentu kita-kita lebih membutuhkan untuk kemudian mempersiapkan diri dalam rangka untuk bisa menetapi hidayah yang kita peroleh, kebenaran yang kita yakini. Itulah kenapa para imam Ahlul Bait alaihimussalam yang mengajarkan banyak doa kepada kita, dan kita sering membaca berbagai doa ma'thur dari imam Ahlul Bait, dari para imam Ahlul Bait. Cuman kita lalai bahwa banyak di antara doa-doa yang diriwayatkan dari Ahlul Bait, di dalamnya ada penekanan secara khusus tentang memohon akhir yang baik. Mohon akhir yang baik. Doa Abu Hamzah At-Timali yang mungkin kalian baca di malam-malam atau di waktu sahar bulan suci Ramadan, di dalamnya ada penekanan terhadap masalah tersebut. Kita saja melewatkannya begitu saja. Dalam doa Abu Hamzah At-Timali yang diajarkan oleh Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad alaihissalam, beliau mengajarkan kepada pendoa untuk mengatakan demikian: Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon darimu, imanan la ajala lahu duna liqa'ik. Ya Allah aku memohon darimu keimanan yang tidak ada batasnya hingga perjumpaan denganmu. Imanan la ajala lahu duna liqa'ik. Aku memohon darimu keimanan yang tidak ada batas waktunya hingga bertemu denganmu. Itu penekanan tentang bagaimana pentingnya memohon akhir yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengajarkan kepada kita sebuah doa yang seluruhnya adalah masalah permohonan akhir yang baik, meminta akhir yang baik, meminta husnul khatimah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang dikenal dengan sebutan doa al-adilah. Doa adilah sebagian mengatakan itu dari para imam, sebagian mengatakan itu didiktekan oleh para ulama mulia. Dalam doa adilah, pendoa menyebutkan seluruh keyakinan dia, dari masalah keberadaan Tuhan, ketauhidan, sifat-sifat Tuhan yang lainnya, semuanya dia sebutkan. Kemudian keimanan tentang Al-Quran, keimanan tentang Nabi, keimanan tentang para imam, keimanan tentang hari akhir dengan semua detailnya, tentang as-sirat, tentang hasyar, tentang mahsyar, tentang segala hal berkenaan dengan hari akhir. Semuanya disebutkan satu persatu, dari A sampai Z, semua keyakinan, semua kebenaran disebutkan. Kemudian pendoa diajarkan untuk mengatakan demikian: Ya Arhamar Rahimin, inni auda'tuka yaqini hadha wa thabata dini wa anta khairu mustauda'. Ya Allah, aku titipkan semua keyakinan-keyakinanku kepadamu. Engkaulah zat yang paling baik untuk menerima titipan, untuk menerima amanat. Wa qad amartana bihifdzil wada'i' faruddaha alayya waqta huduri mauti ya arhamar rahimin. Engkau memerintahkan orang-orang untuk menjaga amanat dan mengembalikannya kepada pemiliknya. Maka ya Allah, kembalikan keyakinan-keyakinanku itu yang aku titipkan kepadamu
saat kehadiran ajalku kelak. Doa adilah seluruhnya berkenaan dengan masalah husnul khatimah. Satu persatu disebutkan keyakinan-keyakinannya, kemudian menitipkannya kepada Allah agar Allah mengembalikan titipan tersebut. Kapan? Saat terakhir kehidupan, momen terakhir di mana ia akan mengakhiri hidupnya. Akhwan dan akhwat sekalian, betapa permasalahan ini penting dapat kita pahami dari pesan Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, khususnya kepada para pengikut yang hidup di masa ghaibah, masa yang penuh fitnah, masa yang penuh ujian, masa yang sulit, masa penantian, masa yang tidak mudah. Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam di antara pesan beliau kepada kaum mukminin di era ghaibah adalah untuk membaca doa ini selalu, terus menerus, pagi dan sore. Doa apa? Doa yang beliau ajarkan, Allahumma ya muqallibal qulubi wal absar, thabbit qalbi ala dinik, wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani, wa habli min ladunka rahmah. Itu doa yang diajarkan untuk kita baca sore dan pagi. Ya Allah, wahai Zat yang membolak-balikkan hati dan pikiran, ya muqallibal qulubi wal absar, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku pada agamamu, wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani, dan jangan engkau selewengkan hatiku setelah engkau memberikan hidayah kepadanya. Itu doanya, doa yang harus kita baca terus menerus, karena kita dalam posisi cukup rentan dengan banyaknya ujian, banyaknya fitnah yang terjadi di era ghaibah. Ikhwan sekalian, cukup sampai di sini kita untuk memahami betapa pentingnya permasalahan husnul khatimah dan memohon husnul khatimah. Berikutnya pertanyaan yang seharusnya membayangi kita semua dan harus kita carikan jawabannya adalah pertanyaan tentang apa yang harus kita lakukan agar kita bisa melewati akhir hidup kita dengan baik. Itu yang perlu kita ketahui bersama. Ancamannya cukup jelas, permasalahannya cukup gamblang. Betapa itu akan sangat menyulitkan, betapa tidak ada jaminan untuk siapapun bagaimana dia akan mengakhiri hidupnya. Maka dari itu kita perlu mendapatkan jawaban tentang apa yang seharusnya kita lakukan dalam rangka kita bisa mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan akhir yang baik dalam hidup. Apakah sholat kita? Apakah puasa kita? Apakah umrah dan haji kita? Apakah jihad kita bisa menjadi jaminan bahwa kita akan mengakhiri hidup kita dengan baik, bahwa kita akan meraih husnul khatimah? Tentu kita tahu bahwa itu semua baik. Salat, puasa, umrah, haji dan lain sebagainya baik semuanya, harus dilakukan betul. Tapi berbicara tentang apakah itu bisa menjadi jaminan, ada persyaratannya. Ada persyaratannya. Persyaratannya adalah bagaimana kita melakukan hal-hal tersebut dalam bingkai, dalam frame kesadaran bahwa kita adalah hamba Allah. Salat baik, puasa baik, umrah baik, haji baik, tetapi amalan-amalan tersebut ibaratnya adalah jalan-jalan cabang, jalan-jalan cabang, jalan-jalan kelas 2, kelas 3. Ia harus mampu mengantarkan kita kepada jalan utama, jalan utama yang bisa mengantarkan kita kepada Allah. Apa jalan utama tersebut? Jalan utama tersebut adalah penghambaan kepada Allah. Itulah firman Allah dalam Al-Quran, wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Anda mau sampai kepada jalan utama yang bisa mengantarkan kepada Tuhan.
kepada siratal mustaqim. U'buduni. U'buduni bukan beribadahlah kepadaku, kan. Menghambalah kepadaku. Menghambalah, jadilah hambaku. Mengabdilah kepadaku. Itulah jalur utama. Semua amal kebaikan kita harus bisa mengantarkan ke situ. Kalau salat kita, puasa kita, haji kita, umroh kita tidak mampu mengantarkan kepada jalan utama, tidak bisa menjadikan pelakunya sebagai abd, hanya menjadikan pelakunya sebagai abid tapi tidak menjadikannya sebagai abd. Apa maksudnya? Menjadikan pelakunya sebagai orang yang banyak ibadah tetapi tidak menjadikannya sebagai hamba Allah. Maka ikhwan dan akhwat sekalian, ada makhluk di muka bumi ini yang memiliki stok ibadah yang tidak pernah bisa kita kalahkan. Bernama iblis. Ibadah selama 6 tahun, 6.000 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 6.000 tahun ibadahnya iblis. Tapi tidak mampu mengantarkan iblis kepada Tuhannya. Kalau iblis yang memiliki 6.000 tahun stok ibadah, kredit ibadah yang dia miliki, tidak mampu mengantarkan dirinya kepada Tuhan, maka bagaimana dengan salat, puasa, haji, umroh yang sesekali itu, yang compang-camping itu, yang serba kurang itu? Mana mungkin bisa mengantarkan kepada Tuhan? Jadi seluruh kebaikan yang kita lakukan harus bisa mengantarkan kita kepada kesadaran bahwa kita adalah hamba, bahwa kita adalah abdi Tuhan. Semua kebaikan yang kita lakukan harus berada di bingkai, di frame, di bingkai kesadaran bahwa aku melakukannya karena aku adalah hamba Tuhan. Di sini kita sampai kepada pembahasan yang butuh sedikit perhatian tentang perbedaan antara ibadah dan ubudiyah. Ada bedanya, ikhwan sekalian, beribadah dan berubudiyah. Beribadah dan menghamba kepada Tuhan itu berbeda sama sekali. Ibadah secara singkat, secara sederhana adalah amal perbuatan yang kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, qurbatan ilallah. Semua amal yang kita lakukan qurbatan ilallah adalah ibadah. Pertanyaannya, apakah semua ibadah yang dilakukan dengan niat qurbatan ilallah juga menandakan ubudiyah seseorang? Belum tentu. Apakah pelaku sholat, puasa, haji dan lainnya melakukannya dengan kesadaran aku melakukannya karena aku sebagai hamba? Belum tentu. Banyak orang yang melaksanakan sholat dan ibadah lainnya bukan karena apa-apa, karena itu yang biasa dia jalani dari sejak kecilnya. Itulah kebiasaan dia, itulah yang diajarkan oleh orang tuanya. Maka dia melaksanakan sholat saat sudah dewasa. Kenapa? Tidak nyaman kalau dia meninggalkannya. Sudah menjadi kebiasaan. Betapa banyak kebaikan yang kita lakukan dengan landasan seperti itu. Belum lagi landasan, apa kata orang kalau saya tidak melakukannya? Haji, oh, Masya Allah haji, diramaikan, disambut, diantar. Kenapa? Apa kata orang kalau saya nggak haji? Orang semua tahu kalau saya sudah mampu. Ada kesadaran karena dia sebagai hamba? Tidak sama sekali. Belum lagi meninggalkan berbagai larangan Allah, berbagai dosa. Orang meninggalkan banyak dosa karena ia sadar karena dia hamba Allah? Belum tentu. Ada kalanya dia meninggalkan dosa karena tidak enak. Ada yang menyaksikan, ada orang tua, ada sahabat, ada ustadz, ada lingkungan yang menyaksikan. Betapa banyak amal perbuatan kita tidak dilandasi dengan kesadaran sebagai hamba,
tetapi karena faktor-faktor lainnya. Kebiasaan lah, tidak enak dilihat orang lah. Karena perbuatan ini membuat rezeki saya bertambah lah. Tidak ada urusannya sebagai hamba Allah. Sekian kali menziarahi para imam Ahlul Bait, tujuannya apa? Supaya hidup saya lebih nyaman. Tidak ada urusannya dengan masalah kesadaran tentang hamba. Jadi ibadah secara ringkas adalah perbuatan yang dilakukan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi apakah perbuatan ibadah seperti itu dilandasi dengan penghambaan? Belum tentu. Ada yang melakukannya dengan landasan pemahaman karena dia sebagai hamba, ada yang tidak. Maka dari itu tidak semua ibadah adalah wujud ubudiyah. Tidak semua ibadah adalah bentuk penghambaan kepada Allah. Karena ibadah adalah perbuatan, kategori perbuatan, bukan masalah kesadaran. Ibadah adalah perbuatan. Nah, apa bedanya dengan ubudiyah? Ubudiyah adalah tingkat pengetahuan seseorang. Peringkat pengetahuan seseorang yang membuatnya menyadari bahwa dirinya, bahwa seluruh makhluk terikat dengan kehendak Allah. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Dalam wujud dan eksistensinya juga bergantung. Allah berkehendak, dia ada. Allah tidak berkehendak, dia tidak ada. Sebagai makhluk, dia terikat dengan kehendak Allah. Sebagai hamba, dia terikat dengan kehendak Allah. Tidak ada ruang sedikit pun bagi dia kecuali merefleksikan apa yang menjadi kehendak Allah. Sebagai hamba yang tidak punya apa-apa, bahkan wujudnya bergantung kepada Allah, maka ia harus terikat kepada kehendak Allah dalam segala hal. Allah mengatakan lakukan, lakukan. Allah mengatakan tidak, tidak. Itulah orang yang menghamba, tahu kapan dia sholat, kapan dia tidak sholat, kapan dia puasa, kapan dia tidak puasa. Karena sebagaimana puasa atau tidak puasa terkadang adalah dianggap sebagai maksiat, kadang puasa juga dianggap sebagai maksiat. Ketika agama mengatakan dalam safar Anda tidak boleh berpuasa, Anda tetap puasa, Anda bermaksiat meskipun Anda berpuasa. Menghamba kepada Allah artinya menyerahkan diri total kepada kehendaknya. Menyerahkan diri total kepada kehendaknya. Dalam situasi yang berbeda, dia mengikuti ketentuan yang berbeda. Agama mengatakan kepadanya perang, dia perang. Agama mengatakan kepadanya damai, dia damai. Agama mengatakan kepadanya bicara, Anda bicara. Agama mengatakan diam, Anda tidak punya hak untuk berbicara. Itu baru sebagai hamba. Bagi dia, yang penting bukan salat dan puasanya. Yang penting adalah saya menghamba kepada Tuhan, menjalani apa yang menjadi keinginan Tuhan, apapun keinginan itu. Dan keinginan itu bisa berubah-ubah. Apa yang harus dijalani oleh seorang hamba bisa berubah-ubah. Mengikuti siapa? Mengikuti Allah melalui jalur Rasulullah, melalui Ahlul Bait, melalui para ulama. Islam kita ambil dari mereka. Apa kata mereka? Itulah kehendak Allah yang harus diikuti. Karena kita memahami Islam dari jalur itu. Kecuali kalau kita memiliki jalur lain. Kita mendapatkan Islam dari ilham, ikuti. Apa yang diilhamkan kepadamu itu tidak akan terjadi. Islam ada jalurnya. Memahami Islam ada jalurnya. Menghamba kepada Allah maksudnya mengikuti jalur itu. Jalur itu berkata apa? Ikuti. Lakukan, lakukan. Berhenti, berhenti. Jalan, jalan. Berbicara, bicara. Diam, diam. Perang, perang. Damai, damai. Itulah baru menghamba kepada Allah. Menghamba kepada Allah adalah ketika menjadikan Allah sebagai poros bagi kehidupan. Ketika kita menyingkronkan semua urusan kita, kehidupan kita kepada kehendaknya. Apa yang menjadi kehendak dia? Itu yang saya lakukan. Dalam urusan ekonomi, dalam urusan politik, dalam urusan sosial, dalam urusan ibadah, dan dalam urusan apapun. Itu baru menghamba kepada Allah. Dan itu butuh ma'rifat, butuh pengetahuan. Beda dengan salat dan puasa. Anda tidak punya ma'rifat yang dalam tentang Tuhan, Anda tidak punya ma'rifat apa-apa, Anda bisa sholat. Betapa banyak orang yang sholat tidak tahu apa-apa tentang agama, tidak tahu apa-apa tentang Tuhannya. Dia sholat, dia puasa. Beda dengan ubudiyah. Ubudiyah adalah peringkat ma'rifat.
Oleh sebab itu, sebatas apa orang menghamba itu ditentukan oleh ma'rifatnya, oleh pengetahuannya. Itulah kenapa Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam bersabda, "Fa'idha arafuh abaduh." Ketika manusia mengenal Tuhan, maka ia bukan beribadah, abaduh bukan beribadah kepada Tuhan, menghamba kepada Tuhan. Karena betapa banyak ibadah tanpa pengetahuan. Orang menjalankan puasa, dia tidak tahu apa-apa tentang Tuhannya, tentang Al-Quran, tentang Nabi, tentang imam, dia nggak tahu apa, tapi dia puasa, dia sholat, dia umrah dan lainnya. Yang butuh ma'rifat adalah bukan ibadah tetapi ubudiyah. Wa idza arafu abadu. Ketika mereka mengenalnya, mereka berubudiyah atau menghamba kepadanya. Nah, yang bisa menyelamatkan seseorang hingga akhir hayatnya adalah wa ani abuduni hadza siratum mustaqim. Semua kebaikan kita harus berada di jalur itu, jalur ubudiyah. Artinya kita lakukan dengan kesadaran bahwa kita adalah hamba Tuhan yang terikat dengan seluruh iradahnya. Ikhwan sekalian, Al-Quran menyebutkan bahwasanya akibat yang baik untuk siapa. Itu juga isyarat yang perlu kita tangkap, bahwa jaminan untuk melewati akhir yang baik itu juga disinggung dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Baik, orang-orang yang bertakwa dia akan mendapatkan akibat dan akhir yang baik. Tetapi takwa seperti apa? Ketakwaan seperti apa? Ulama kita menjelaskan arti takwa itu artinya ketika Anda menjalani perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang, melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang dilarang. Itulah ketakwaan. Apakah ketakwaan seperti ini yang menyebabkan akibat dan akhir yang baik? Nanti dulu. Al-Quran sebagaimana mengatakan bahwa akibat yang baik untuk orang-orang yang bertakwa, Al-Quran yang sama juga mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih. Ada dua macam. Ada ketakwaan yang dengan kesadaran, ada ketakwaan yang tanpa kesadaran. Ada ketakwaan yang disebutkan oleh ayat yang kedua, ada ketakwaan yang sebenar-benarnya. Ittaqullah haqqa tuqatih. Artinya ada takwa yang tidak haqqa tuqatih. Bertakwalah, tetapi takwa yang sebenar-benarnya. Apa takwa yang sebenar-benarnya? Ketika Anda melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan, didasari dengan kesadaran bahwa Anda sebagai hamba. Kembali lagi kepada masalah penghambaan. Seperti yang saya katakan, betapa banyak orang tidak mencuri, tidak berzina, tidak berjudi. Masalahnya apa? Apa kata orang? Kalau saya melakukannya, saya hidup di tempat yang semua orang tahu saya. Kalau saya berada di luar negeri sendiri, tidak ada yang tahu, mungkin semua hal saya lakukan. Betapa banyak yang seperti itu. Ya kan? Kenapa Anda tidak melakukan? Waduh, ada penyakitnya ini, perbuatan bisa menyebabkan itu, saya sakit. Mananya penghambaan di situ? Melakukan, tidak melakukan, landasannya bukan masalah keterikatan kepada kehendak Allah, tetapi karena hal-hal lainnya, bukan sesuatu. Haqqa tuqatih, khususnya dalam kaitannya dengan masalah meninggalkan larangan-larangan, tidak melakukan pelanggaran dan dosa, itu yang lebih penting. Jadi kalau ketakwaan itu ada dua elemen di dalamnya, ada dua unsur, melakukan kewajiban dan meninggalkan yang dilarang. Ketahuilah di antara kedua elemen ini yang lebih penting adalah masalah meninggalkan pelanggaran dan dosa. Betul, semua kewajiban harus kita lakukan, tetapi ketika kita bandingkan antara melaksanakan kewajiban dengan meninggalkan maksiat dan dosa, yang lebih penting, yang lebih berpengaruh terhadap nasib seseorang hingga akhir hayatnya adalah masalah meninggalkan pelanggaran dan dosa. Kenapa? Karena dosalah yang merupakan faktor yang sangat kuat yang mengancam seseorang untuk sampai kepada naudzubillah su'ul khatimah.
Coba perhatikan ayat yang sangat mengerikan. Ayat yang sangat mengerikan. Yang berbunyi, "Tsumma kanat aqibatul ladzina asa'us su'a an kadzdzabu bi ayatina." Akibat orang yang asa'us su'a, berbuat keburukan-keburukan, akibatnya apa? An kadzdzabu bi ayatina, sampai pada titik di mana ia mendustakan ayat-ayat kami karena berkat dosa-dosa yang dia lakukan. Jadi ketakwaan dengan dua aspeknya, yang lebih penting adalah masalah meninggalkan pelanggaran dan dosa. Kewajiban tentu harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Tetapi yang lebih berat adalah ketika seseorang melakukan pelanggaran dan dosa. Itulah kenapa di khutbah Sya'baniyah ketika Rasulullah berpidato di hadapan sahabatnya di Jumat terakhir bulan Sya'ban, Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasulullah. Apa yang ditanyakan? Wahai Rasul, apa yang terbaik, apa yang afdal di bulan suci Ramadan? Apa jawaban Rasul? Rasul tidak mengatakan salat, tidak mengatakan tilawatul Quran, tidak mengatakan sedekah, tidak mengatakan yang lain. Ketika ditanya tentang apa yang afdal, yang terbaik untuk diperhatikan di bulan suci Ramadan, Rasulullah menjawab, al-wara'u an maharimillah. Anda mau tahu yang paling afdal di bulan Ramadan? Menjaga diri dari apa yang diharamkan. Jangan sampai terjatuh kepada pelanggaran. Jangan sampai terjatuh kepada dosa. Karena ini biang keladi yang bisa membuat kita rentan terjatuh kepada situasi buruk di akhir hayat kita. Secara keseluruhan, ikhwan dan akhwat sekalian, yang menghambat kita untuk bisa menjadi hamba Allah adalah masalah keterikatan kita kepada selain Allah. Apapun, dalam hal kebaikan, dalam upaya kita meninggalkan maksiat dan lainnya, kita terkadang sulit melakukan itu semua dengan kesadaran, karena kita sebagai hamba dikarenakan dalam prakteknya kita terikat dengan banyak hal. Kita terikat dengan dunia kita, terikat dengan anak istri kita, terikat dengan harta benda kita, terikat dengan kedudukan kita, terikat dengan nama baik kita, terikat dengan banyak hal selain Allah SWT. Itu yang menjadi hambatan terbesar. Itulah yang membuat kenapa iblis yang punya kredit poin 6.000 tahun ibadah gagal untuk tetap menjadi hamba Tuhan. Karena dia punya takabur, punya keterikatan kepada dirinya, melihat dirinya besar. Keterikatan kepada dunia menyebabkan banyak sosok pejuang pernah berjuang bersama Rasulullah, pernah berjuang bersama Ali bin Abi Thalib. Tapi karena dia sedemikian terikat kepada dunianya, mereka gagal untuk mempertahankan posisi sebagai pembela Rasul, sebagai pembela Ahlul Bait. Ada keterikatan kepada kedudukan, keengganan untuk dipimpin, hanya bisa memimpin, tidak pernah mau mendengar. Seperti Balaam Ba'ura, ma'rifatnya, spiritualitasnya gagal mengantarkan dia untuk menjadi hamba yang baik. Keterikatan kepada selain Allah, apakah itu dunia, apakah itu harta, apakah itu kedudukan, atau nama baik dan lain sebagainya, itu yang menghambat kita untuk menjadi hamba Allah. Ikhwan sekalian, sayangnya semua keterikatan itu ada pada kita. Keterikatan yang ada, keterikatan Balaam Ba'ura kepada kedudukannya, kepada posisinya, ada pada kita. Kita punya sedikit kelebihan, kita merasa udah nggak ada yang berhak mengatur kita. Keterikatan kepada dunia yang menyebabkan beberapa sosok seperti Shimir dan lainnya tidak mampu memperjuangkan posisi sebagai pejuang, karena hubud dunia ada pada kita. Ya. Kecenderungan kepada diri sendiri, takabur yang menghambat iblis untuk menjadi hamba Tuhan ada pada kita. Semua keterikatan yang membuat banyak orang gagal untuk menjadi hamba Tuhan ada pada kita, plus yang lain-lain, keterikatan yang lain-lain. Dan bukan hanya keterikatan-keterikatan itu ada pada diri kita,
kita juga tidak punya stok, tidak punya kredit yang dimiliki oleh orang-orang besar, orang-orang yang pernah menjadi orang besar. Kita tidak punya kredit perjuangan dalam hidup. Kita tidak punya kredit yang cukup untuk ibadah. Kita tidak punya kredit yang cukup dalam hal makrifat dan spiritualitas. Keterikatannya ada di kita, plus yang lain-lain, keterikatan yang lain-lain, sementara kredit-kredit baiknya tidak ada pada kita. Ya kawan sekalian, jujur, untungnya kehidupan kita itu landai-landai saja selama ini. Kita tidak mengalami hal yang berat dalam hidup. Tidak ada hambatan atau aral melintang yang menjadi ujian besar dalam hidup kita. Relatif kehidupan kita landai-landai saja. Apa artinya kehidupan ekonomi yang sedikit naik turun? Masih landai dan bisa kita jalani dengan mudah. Namun suatu saat kehidupan kita keluar atau bergeser dari tipikalnya, berbeda dengan yang biasa, mengalami hal besar, ujian besar, maka saat itulah kita rentan untuk terjerumus. Saat itulah kita, naudzubillah, gagal untuk mempertahankan diri sebagai hamba Allah. Oleh sebab itu di malam seperti ini, di malam Lailatul Qadar, dalam situasi hati yang bersedih untuk Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, kita hendak menyatakan kepada Tuhan, ya Allah, betapa lemahnya hamba-hambamu ini. Ya Allah, kami tidak memiliki kredit apapun yang bisa kami banggakan. Tidak ibadah, tidak perjuangan, tidak ilmu pengetahuan, tidak yang lain. Di saat hati ini terlalu terpikat dengan banyak kesenangan, sedemikian terpikat kepada hawa nafsu, pada dunia, ya Allah, kita tidak punya siapa-siapa, kami tidak memiliki siapa-siapa kecuali Rasulullah dan keluarga Rasulullah, kecuali kecintaan kami kepada mereka, kecuali syafaat mereka untuk kami, ya Allah. Ya Allah, momen terakhir kehidupan adalah momen yang sulit untuk kita jalani. Betapa banyak yang gagal. Kami tidak ingin gagal, ya Allah. Kami merisaukan situasi itu. Kami tidak ingin terjebak dalam ingkar kepada agamamu di saat itu. Ya Allah, biarkan Ahlul Bait Nabi datang kepada kami, datang kepada kami di momen-momen akhir dari hayat kami, untuk menyelamatkan kami. Kami sering mendengar janji bahwa di akhir hayat seorang Syiah, Al-Husain akan datang menghampirinya, Ali bin Abi Thalib akan datang menghampirinya untuk menyelamatkan keadaannya, untuk bisa mempertahankan agamanya dan keimanannya. Ya Allah, kami sungguh mencintai Rasulullah dan keluarga Rasulullah. Kami ingin mereka bisa menyelamatkan kami di akhir hayat kami. Tidak ada yang bisa kami banggakan dari salat kami, dari ibadah kami, dari sedekah kami. Yang kami harapkan adalah kasih sayang mereka, syafaat mereka untuk kami, khususnya di akhir hayat kami. Ya Allah,
Kami sering terjebak dalam dosa dan pelanggaran kepadamu. Kami sering tidak taat pada ajaranmu. Namun hal itu tidak kami lakukan dikarenakan kami ingkar kepadamu, ya Allah. Kami tetap beriman kepadamu. Namun lemahnya tekad kami, kuatnya dorongan syahwat kami, menyebabkan terkadang kami terjatuh kepada maksiat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampuni kami di malam seperti ini. Ya Allah, kami akan bertawasul, akan berperantara dengan hamba-hamba yang Engkau kasihi, dengan Rasulullah dan keluarga Rasulullah. Jika Engkau melihat kami tidak pantas untuk mendapatkan pengampunan-Mu, maka lihatlah mereka, ya Allah. Lihatlah nama-nama suci yang kami sebut, ya Allah. Lihatlah Rasulullah, lihatlah Ali, lihatlah Fatimah, lihatlah Hasan dan Husain. Demi kehormatan mereka di sisi-Mu, demi kedudukan mereka di sisi-Mu, kabulkan apa yang kami mohon dari-Mu, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, terimalah taubat kami, ya Allah. Biarkan keimanan ini tetap lekat pada diri kami hingga akhir hayat kami, ya Allah. Kami akan bertawassul dengan Al-Quran. Di dalamnya Engkau memerintahkan semua kebaikan dan melarang semua keburukan. Kami sungguh menghargai dan mengagungkan apapun yang menjadi perintah-Mu, apapun yang menjadi kehendak-Mu, sebagaimana yang tertuang dalam Quran-Mu. Meski terkadang kami melanggarnya, kami tidak taat dengan isi-isinya, ya Allah. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai perantara kami untuk menghadap-Mu, ya Allah. Engkau Maha Suci dengan segala firman-Mu. Demi kesucian firman-Firman-Mu, ya Allah, kabulkan apa yang kami minta di malam ini, di saat ini, ya Allah. Ikhwan sekalian, membuka mushaf di hadapan wajahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma inni as'aluka bikitabikal munzal wa ma fihi wa fihi ismukal akbar wa asma'ukal husna wa ma yukhafu wa yurja an taj'alani min utaqaika minan nar. Sekali lagi. Allahumma inni as'aluka bikitabikal munzal wa ma fihi wa fihi ismukal akbar wa asma'ukal husna wa ma yukhafu wa yurja an taj'alani
واجعلني من عتقائك من النار. من النار. Mushaf di atas kepala. Allahumma bihaqqi hadzal Qur'an wa bihaqqi man arsaltahu bih wa bihaqqi kulli mu'minin madahtahu fihi wa bihaqqika alaihim فلا أحد أعرف بحقك منك اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك. Ya Allah, aku memohonmu demi Al-Quran, demi pribadi yang Engkau utus dengan Al-Quran, yakni sosok Rasulullah, demi setiap mukmin yang Engkau puji di dalamnya, Ahlul Bait Nabi Engkau puji di dalam Al-Quran. Ya Allah, Ya Allah, demi hakmu atas mereka, Ya Allah, terimalah semua permohonan kami. Ya Allah, jadikan kami tergolong hamba-hambamu yang Kau bebaskan dari api neraka. Ya Allah, sungguh bukanlah hal besar bagimu untuk membebaskan jiwa-jiwa seperti kami ini, Ya Allah, dari api neraka. Betapa banyak yang Kau selamatkan dari api neraka. Ya Allah, apalah artinya jiwa ini, Ya Allah, jiwa kami yang tidak bernilai ini, Ya Allah. Bebaskan ia dari api neraka-Mu, Ya Allah. Jadikan ia termasuk orang-orang yang Engkau bebaskan di bulan suci Ramadan dari api Jahannam, Ya Allah. Bika ya Allah, 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 Bika ya Allah. Ya Allah, demi Zat-Mu, demi asma-Mu, demi Engkau yang Maha Rahman, demi Engkau yang Maha Rahim, demi Engkau yang Maha Ghafur, kasihani kami ya Allah, rahmati kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk bisa menjalani agama-Mu ya Allah di sisa hidup kami hingga akhir hayat kami ya Allah. Ilahi bi Muhammad, 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 bi Muhammad. Ilahi bi Ali, 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 bi Ali. Ya Allah, karuniakan kepada kami sedikit dari ketabahan Ali bin Abi Thalib,
sedikit dari keberanian Ali bin Abi Thalib, sedikit dari kefasihan Ali bin Abi Thalib. Karuniakan kepada kami cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Ilahi bi Fatimah, 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 بفاطمة 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 إلهي بالحسن 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 إلهي بالحسين 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 يا الله أهل الكساء Muhammad, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain adalah hamba-hamba agung yang mulia di sisimu ya Allah, yang termulia di sisimu ya Allah. Ya Allah, jika ada orang lain yang lebih mulia dari mereka, niscaya kami akan jadikan ia sebagai perantara kami. Namun kami yakin hamba-hamba termulia di sisimu adalah Ahlul Kisah, adalah Rasulullah, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Oleh sebab itu di malam mulia ini kami jadikan kelima-limanya sebagai perantara kami untuk menghadapmu ya Allah. Ya Allah, demi hati Hasan dan Husain yang sedih karena ditinggal ayahanda Ali bin Abi Thalib. Ya Allah, demi Rasulullah, demi Ali, demi Fatimah, kabulkan seluruh hajat kami ya Allah. Engkau lebih mengetahui tentang hajat kami dari diri kami sendiri ya Allah. Berikan yang terbaik kepada kami di malam ini, di saat ini ya Allah. Ilahi bi Ali ibn al-Husain, بعلي بن الحسين 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 إلهي بمحمد بن علي 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 إلهي بجعفر بن محمد بجعفر بن محمد بجعفر بن محمد
بجعفر بن محمد بجعفر بن محمد بجعفر بن محمد بجعفر بن محمد بجعفر بن محمد بجعفر بن محمد بجعفر بن محمد إلهي بموسى بن جعفر 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 إلهي بعلي بن موسى 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 إلهي بمحمد بن علي 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 إلهي بعلي بن محمد 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 إلهي بالحسن بن علي 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 صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. Allahumma ya Allah, hanya satu yang tersisa untuk kami ya Allah. Dialah baqiyatullah, dialah hujjahmu yang tersisa untuk menyelamatkan umat manusia. Dialah hujjahmu yang kau janjikan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi ya Allah, untuk melawan kezaliman dan kejahatan ya Allah. Ya Allah, betapa kami menyaksikan kejahatan dan kezaliman itu terjadi sekarang ya Allah. Terjadi di mana-mana.
khususnya ke atas umat Nabi-Mu, ke atas kaum muslimin di Palestina, di Gaza, ya Allah. Betapa kami lemah, betapa kami tidak mampu untuk mendengar, untuk menyaksikan berbagai kejahatan dan kezaliman yang menimpa mereka. Betapa kami merasa lemah untuk bisa berbuat sesuatu, ya Allah. Ampuni kami yang tidak bisa menyahuti permohonan pertolongan mereka, ya Allah. Ampuni kami yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan umat Nabi-Mu, untuk berbuat sesuatu demi kebaikan mereka, ya Allah. Ampuni kami atas kelemahan kami ini, ya Allah. Ya Allah, bukankah saatnya sudah tiba untuk Engkau hadirkan Ia yang bisa menyelamatkan umat Nabi-Mu, yang bisa menegakkan kebenaran dan keadilan, ya Allah. Ilahi, ya Allah, segerakan kehadiran hujjah kami, ya Allah. Segerakan kehadiran Al-Mahdi, ya Allah. Demi agamamu, demi umat Nabi-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami sebagai bagian dari barisannya. Jadikan kami sebagai prajuritnya, ya Allah. Agar kami bisa persembahkan jiwa yang tidak berarti ini di jalannya, ya Allah. Jadikan kami sebagai prajurit Al-Mahdi, baik dalam kegaiban atau kehadirannya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami mengkhawatirkan akhir hayat kami, ya Allah. Oleh sebab itu, biarkan mata kami menyaksikan keindahan wajah hujjah-Mu yang terakhir. Biarkan ia hadir sementara kami dapat menyaksikannya, supaya ia bisa mendoakan kami agar kami melewatkan akhir hayat kami dengan baik, ya Allah. Ya Allah, apabila kami hidup hingga ia datang, maka itulah kebahagiaan kami, ya Allah. Namun jika ajal menjemput kami sebelum ia hadir, ya Allah, ya Allah, jika perlu bangkitkan kami dari kubur kami, ya Allah, untuk turut menjadi bagian dari barisannya, ya Allah. Setidaknya berikan pahala kepada kami sebagaimana yang Engkau berikan kepada para pengikutnya kelak, ya Allah. Ilahi bil hujjah, 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 bil hujjah. Doa masing-masing. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Ilahi, اغفر ذنوبي يا رب، تب علي يا رب، تب علي يا رب، اعفني يا الله، اعفني يا رب. إلهي تب علي وعلى والداي وعلى أهلي وأولادي. إلهي اغفر لي واغفر والدي والدتي إخوتي أخواتي أعمامي عماتي أخوالي خالاتي أجدادي جداتي أستاذي إمامي سهوري إخواني المؤمنين أخواتي المؤمنات. إلهي اقضي حوائجي وحوائجهم يا رب، وفقني وإياهم لما تحبه وترضاه يا الله يا رحمن يا رحيم. Ya Allah, demi Al-Quran-Mu ya Rabb, demi hamba-hamba mulia di sisi-Mu ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Allah.
terimalah taubat kami ya Allah. Ya Allah, berikan taufik kepada kami agar bisa menjalankan agamamu dengan benar ya Rabb. Ya Allah, karuniakan kepada kami cinta kepada Nabi-Mu, cinta kepada keluarga Nabi-Mu ya Allah. Biarkan cinta ini yang menyelamatkan kami di akhir hayat kami kelak ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau lebih tahu tentang hajat kami dari diri kami sendiri ya Allah. Penuhilah semua hajat kami ya Allah. Sembuhkan yang sakit di antara kami ya Allah. Lunasi hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami dari kemunafikan. Bersihkan amal perbuatan kami dari riya. Ya Allah, sucikan hati-hati kami dari keraguan akan-Mu dan akan kebenaran agama-Mu ya Allah. Ilahi ya Allah, selamatkan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Kuatkan para pejuang dimanapun mereka berada, khususnya mereka yang berada di Palestina, di Gaza ya Allah. Kuatkan hati mereka untuk tetap berada di jalur agama-Mu. Terimalah syuhada yang gugur di sisi-Mu ya Allah. Hancurkanlah musuh-musuh mereka ya Allah. Cabik-cabik kekuatan musuh-musuh mereka ya Allah. Ya Allah, selamatkan, kuatkan para pejuang di Libanon, di Yaman, di Irak, dan di mana-mana, dimanapun mereka berada ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami pahala meski sekedar doa untuk kebaikan mereka ya Allah. Meski kami tidak bisa berbuat sesuatu yang berarti, tapi keinginan kami untuk berbuat sangatlah besar ya Allah. Dan Engkau menghargai niat kami, tekad kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jagalah para ulama kami, para maraja' kami, waliyu amril muslimin. Jagalah mereka, panjangkan umur mereka dalam kesehatan dan afiah. Ya Allah, segerakan kehadiran hujjah-Mu, segerakan kehadiran Al-Mahdi, biar ia datang menyelamatkan umat Nabi-Mu, biar ia datang menegakkan kebenaran dan keadilan di atas bumi. Biarkan ia datang menyebar hidayah kepada umat manusia seluruhnya ya Allah. Segerakan kehadirannya ya Allah. Jadikan kami sebagai pengikut setianya, baik di masa kegaiban atau masa kehadirannya ya Allah. Allahumma kun liwaliyikal Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaih في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل